Destination Wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Masih dari kawasan Gedung Serbaguna lantai 2 PT Bukit Asam Persero TBK, para teman Tanjung Enim Radio, dan obrolan kita masih seputar Perbapi ya, Persatuan Bina Raga dan Fisik Indonesia Kabupaten Muara Enim. Di sini hadir Dr. Erlangga Oktarian dan teman-teman ya. Dan lagu yang baru saja dengarkan itu request dari teman-teman. Wah, keren juga nih lagunya. Nah, sekarang silakan salam-salam buat teman-teman yang tadi Anda request lagu nih. Siapa saja nih, silakan. Siapa nih lagunya? Buat siapa aja nih? Buat keluarga atau teman-teman yang jauh? Terkhusus sebetulnya untuk istri kita lagi. Wah. Yang lagi nunggu di mobil ya sama anak-anak ini. Nggak diajak masuk ya? Lagi senyum-senyum di mobil pasti. Oh iya. Ya. Terus siapa lagi nih? Mas Yadi, Untuk Mas Pandu. saya request dari Paris untuk Mas Prabu Agung Sandana Oh iya. yang lagi stay mantengin radio Amin. di Bang Sumsel Babel. Amin. Selamat ya. sore Mas Prabu Sandana. Oh iya. Siapa lagi nih? buat teman-teman rekan kerja di seluruh tambang Bukit Asam. Selamat sore. Selamat bekerja dan selamat Jaga keselamatan. jaga keselamatan khususnya untuk operator-operator, Pak. Iya. Jaga keselamatan supaya tidak insiden, Pak ya. Iya. Mudah-mudahan cuacanya terang terus ya. Yang lain. Ya, silakan. Ini mumpung gratis nih, ngomongin gratis nih. Request. Oke, cukup ya. Oke, kita kembali ke Bina Raga dan Fisik ya. Tadi kan sudah banyak yang diceritakan untuk pembentukan otot dan sebagainya. Untuk kalangan-kalangan yang usia 40 tahun ke atas itu di Perbapi sendiri sudah banyak belum yang menjadi anggota khusus atau ke fitnessnya seperti itu dengan berbagai alasan. Baik. Sebetulnya Perbavi ini adalah lembaga atau organisasi yang dibentuk memang dikhususkan untuk kaum muda. Kaum muda ya, Mas. Jadi bukan kita tidak menerima yang di usia di atas 40 tahun, tapi memang sebetulnya kami ingin usia Mencari muda ini bibit, ya mencari bibit dengan si pencari bibitnya pun orang-orang muda kayak Ya, gitu. ya. Jadi mungkin kalau memang ada yang 40 tahun ke atas, kita jadikan sebagai pembina atau penasehat Pembina, kita, ya? betul seperti itu. Jadi memang di Perbavi ini kita ingin yang muda yang berkarya. Iya. Jadi yang muda pun yang bekerja seperti itu. Kayak gitu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan apabila yang usia 40 tahun ke atas masih ingin berprestasi, Berprestasi, masih ya. tetap kita tampung Masih karena benar. ada kriterianya kan Iya, untuk pertandingan itu sendiri. Iya. Mungkin dia bisa masuk kriteria di veteran gitu. Iya, betul. Yang penting semangatnya itu. Ya, yang semangat nomor satu ya. Semangat nomor satu. Dan tadi diceritakan juga keanggotaan ya. Ada syarat-syarat khusus dan untuk menjadi anggota itu? Apa secara administratif misalnya? Kalau syarat khusus tidak ada. Yang penting pertama datang ke tempat gym, ke sekretariat kita. Diulangi lagi mungkin yang para teman yang baru dengar ini belum gitu jelas salah. Syarat untuk bergabung di kami tidak ada syarat khusus. Jadi hanya butuh niat dan semangat. Ya. Serta datang ke sekretariat kami, ngobrol, kita sharing-sharing, main. Itu aja sih, Mas. Disebutin sekalian alamat-alamat gym yang ada di Kabupaten Muara Enim yang tergabung dalam Perbapi ya. Yang tergabung di Perbavi, kebetulan untuk wilayah Tanjung Enim itu ada K-Gym di Jalan Bara, ada Gymnation, ada IFC, ada Agen Fitness.
Terus untuk di Muara Enim ada Pandawa, Raja Fitness. Oh iya. Iya, itu memang. Nah kalau yang di Tanjung Enim sendiri yang di Jalan Batu Raja, kalau orang sini bilangnya di daerah Karangasem, Karangasem, ya. betul. Itu jam-jam jadwal latihannya atau jam-jam pertemuannya tuh? Apakah setiap hari dari jam berapa sampai jam berapa? Kebetulan untuk di sekretariat kita khususnya di Gymnasium itu jam buka dari jam 9 sampai 9. jam 9 malam. Setiap hari? Setiap hari, hari tanpa ada batasan waktu, silakan mampir ke sana. Kalau untuk di K-Gym sendiri itu di jam 8 sampai siang, tapi ada jeda istirahat mulai lagi setelah asar sampai jam 9 malam. Untuk di IFC buka setiap hari, mulai dari jam 8 sampai jam 10 malam. Untuk di Ajen itu pun buka setiap hari kecuali hari Minggu ya. Di Ajen ya. Di Ajen di dekat pom bensin. Iya, di sebelah kanan ya, sebelum pom bensin ya. Sebelah Nah ini kalau saya lihat nih dokter paling badannya paling berat sekali di antara temannya lain. Dikatakanlah udah jadi. Kalau boleh tahu, sejak kapan mengenal fitness, pembentukan otot sampai sekarang saat ini? Kalau untuk yang terakhir sebetulnya megang besi, ngapelin besi itu dari tahun 2006 ya. Oh, udah lama ya. Dari 2006, tapi memang sempat pasang surut seperti orang jatuh cinta. Iya. Jadi memang kebetulan memang yang dalam beberapa tahun sekitar 2 tahun setengah terakhir ini kita yang memang Jadi serius. ada hubungannya dengan pandemi ini mungkin Ya, ya. betul. Jadi kebetulan memang pandemi merebak. Kebetulan kita praktisi kesehatan, jadi kita harus sadar. Kita harus memberikan contoh yang baik seperti itu. Dan memang kemarin sudah dibuktikan sama Deddy Corbuzier. Dia kena badai sitokin, tapi ternyata dia bisa strong, bisa melewatin semua itu dengan efek dari olahraga. Silakan teman-teman yang mau olahraga, mau sehat, silakan bergabung seperti itu. Iya, silakan tuh para teman Tanjung Enim Radio yang mungkin masih ragu untuk fitness, nggak ada alasan tuh. Betul. Iya, kalau misalkan Deddy Corbuzier mungkin nggak fitness, nggak apa, itu udah lain cerita tuh, nggak ada lagi podcast close and the door-nya itu. Indonesia berkabung. Indonesia berkabung. Terus rencana untuk Perbavi nih ke depannya apa tuh? Apakah ada mau mengadakan event atau perlombaan yang Muara Enim atau Tanjung Enim menjadi tuan rumahnya nih? Baik. Untuk rencana ke depan Perbavi insya Allah akan mengadakan selekda atau seleksi daerah untuk dipertandingkan di Selekprop. Jadi ada seleksi provinsi di bulan 4. Jadi kita insya Allah akan mengadakan jika rencananya lancar dan pihak-pihak terkait memberikan support, di bulan 2 kita adakan seleksi daerah untuk binaraga ini, dan akan bagi atlet-atlet yang terpilih akan mewakili Kabupaten Muara Enim untuk berlaga di seleksi provinsi. Jika atlet Muara Enim ada yang terjaring lagi, akan dijadikan atlet provinsi untuk mewakili Sumsel di ajang Fornas 2021 bulan 7 di Sumsel. Jadi memang jenjang prestasinya memang luar biasa. Persiapkan diri kalian. Mudah-mudahan acara ini bisa terlaksana. Kami minta dukungan dari masyarakat Tanjung Enim dan Kabupaten Muara Enim terkhususnya. Berikan dukungan ke kami, berikan support ke kami. Mudah-mudahan acara ini bisa lancar. Untuk perlombaan itu yang dinilai dari apanya tuh? Kan kalau misalkan olahraga lain mungkin ada skornya nih. Kalau untuk fitness tuh kalau untuk kategori di binaraga nih apa sih? Oke, yang kalau dinilainya? untuk penilaian di body contest itu sendiri, pertama dia itu menilai seni otot. Seni otot itu dari kelengkapan otot, anatomi otot, misalkan itu six pack, bagian-bagian otot-otot yang ada di tubuh itu yang mungkin ada kriteria untuk tubuh itu kan ada kriteria simetris, berapa persen kadar lemaknya, body fatnya, mungkin itu yang dinilai. Selain itu juga size otot. Size otot juga bisa dilihat dari postur tinggi badan dan berat badan. Seimbang atau tidak ya? Gitu. Kalau untuk penilaian mungkin hanya di otot sih. Kalau untuk kayak misalkan ada pertanyaan apakah harus seperti elemen. Kalau dulu kan elemen kan dia bentuknya catwalk. Dia seperti selain body dia harus
kecerdasan juga, kecerdasan intelektual, harus pinter ngomong karena dia jenjangnya ke entertain. Nah, kalau ke di body contest ini lebih kepada di body aja sih gitu. Di kecantikan body gitu loh. Itu untuk perlombaan event-event itu untuk para cowok aja atau ada juga nih event-event untuk ceweknya yang kayak selekdas? Itu ada cewek juga nggak? Kategori untuk cewek. Biasanya kalau untuk di nasional itu sudah ada, sudah sangat banyak sekali kriteria itu. Tapi kalau untuk di daerah karena kita itu untuk pesertanya juga mungkin sangat minim. Jadi biasanya tidak diadakan. Biasanya kalau untuk daerah, kalaupun kita nanti akan mengadakan, mungkin akan mengadakan kriteria seperti pemula dan senior gitu kan. Karena untuk seleksi daerah juga kita mungkin masih sangat minim gitu kan. Tapi kalau udah ke jenjang provinsi ataupun nasional itu kriterianya lebih banyak lagi. Selain woman fitness, ada veteran, ada binaragawati, lebih banyak lagi kelasnya. Woman fitness tuh yang dinilai apanya tuh? Kalau woman fitness secara keseluruhan sama. Mungkin yang dinilai karena ini konteksnya body contest gitu kan. Jadi sama kayak motor kontes gitu kan yang dinilai kecantikan gitu kan. Kalau ini body jadi lebih kepada lingkar pinggang, body fat, kelengkapan otot, anatomi otot gitu kan, proporsional antara tinggi dan badan, seimbang gitu kan. Mungkin faktor yang mendukung mungkin ya itu tadi seperti tinggi badan gitu kan, lebih sebagai nilai tambah ataupun performa. Jadi kan untuk penampilan itu kan ada yang menampilkan body kaku gitu kan untuk gerakan. Jadi bagi yang melakukan gerakan yang lebih bisa bagus gitu, jadi sebagai nilai tambah gitu, performa penampilan gitu. Oke, jadi selain cowok tuh juga ada tuh cewek-cewek juga, tapi untuk biasanya ke tingkat provinsi atau ke nasional itu udah banyak. Banyak, sudah banyak. Mungkin kayak siapa tuh? Ini Jihan Elmira. Iya, kalau Jihan tuh apa tuh? Kalau Dia itu cuma dia hobi sebagai, atau? Biasanya kalau mereka itu masih termasuk kategori menyukai fitness aja sih, masih sekedar hobi di bidang fitness. Kalau untuk di perlombaan atau di kejuaraan seperti misalkan body fitness, mereka mungkin belum ke sana, belum pernah mengikuti. Kalau untuk contoh badan, postur, woman fitness misalkan siapa ya? Contoh woman fitness bisa si Gita Bahtiar atau biasa yang sudah terjun ke dunia fitness sendiri. Kalau Jihan Almira itu lebih kepada maintenance. Karena dia dunianya entertain dan mungkin menjaga postur badannya supaya dia juga kan seorang model gitu. Iya. Dan 2 tahun terakhir ini kan kita dilanda pandemi COVID-19 ya. Ini di fitness sendiri atau di latihan di Binaraga banyak pengurangan jam atau masih dibatasi saat ini? Awal mula COVID itu dari 2020 awal gitu. Yeah. Kalau untuk awal biasanya di tempat-tempat fitness yang saya rasakan sendiri itu masih rame gitu kan untuk di awal-awal. Karena kalau kemarin tuh masih bertepatan dengan bulan puasa kalau nggak salah di awal-awal fitness itu. Jadi berhubung kebanyakan yang fitness itu biasanya malam gitu kan. Jadi karena tarawih ditiadakan, jadi orang masih bisa melakukan aktivitas positif fitness. Nah, jadi ada semacam batasan jam gitu ya. Paling akhir-akhir inilah 2020 ke mulai sepi gitu kan. Mungkin yang membuat sepi itu selain memang karena kita harus mematuhi protokol juga keterbatasan ekonomi, keterbatasan gerakan. Maksudnya
kita tuh harus kesini dibatasi. Iya betul. Harus ada larangan-larangan, tidak boleh keluar rumah segala macam. Iya. Itu yang membuat orang-orang itu mungkin merasa malas dan jenuh untuk melakukan Iya. aktivitas. Oke teman-teman dari Perbapi, kita sudah di injury time ya. Jadi ada nggak pesan-pesan khusus untuk para teman yang akan meminati binaraga juga melalui fitness ini? Silakan dihimbau atau ajakan-ajakan dari dokter nih. Oke, untuk teman-teman, jadi memang Yang selama ini ada ketakutan, Ya. wah nanti gimana gitu. nggak usah takut sebetulnya. Justru kalau kita tidak olahraga, justru itu yang membuat kita takut harusnya. Tuh. Jadi silakan berolahraga, carilah sehatnya dan juga cari bonusnya. Iya. Cari bonus dari prestasi sebetulnya. Hanya itu sih. Tidak ada syarat khusus, silakan. Yang penting niat, semangat, kerja keras itu aja sebetulnya. Oke. Kemudian dokter, ini kan Tanjung Enim Radio baru berusia 2 bulan kurang ya, karena launching tanggal 17 kemarin. Jadi 1,5 bulan lebih, 2 bulan belum ya. Mungkin ada semacam semangat untuk Tanjung Enim Radio, karena paling tidak apa yang kami lakukan seperti salah satunya itu ngobrol bareng sore seru, itu semua lini yang punya potensi bisa menginspirasi, bisa memotivasi orang lain agar wah ternyata Tanjung Enim Radio membuka peluang ini. Terkhusus untuk Tanjung Enim Radio, selamat dan sukses. Amin, terima kasih. Selalu berikanlah dampak yang positif untuk masyarakat Tanjung Enim khususnya. Apa ya? Jangan lupa stay Oke. Jangan lupa informasi-informasi Betul. mungkin berguna buat kemajuan masyarakat Tanjung Enim, karena kan banyak sekali pembahasan tentang usaha-usaha kecil atau prestasi-prestasi. Mungkin bisa membangun rasa semangat pendengar radio Tanjung Enim ini untuk melakukan sesuatu hal yang baik dan positif. Pokoknya Baik, maju terima terus kasih. lah. Terima kasih, Sukses. sangat mensupport kami ya. Baik para teman Tanjung Enim Radio, demikianlah obrolan kami di seputar fitness, seputar pembentukan otot yang bersama rekan-rekan dari Perbapi, Persatuan Binaraga Indonesia dan Binaraga dan Fisik Indonesia Kabupaten Muarajambi yang kesempatan sore hari ini dimotori oleh Dr. Erlangga Oktarian. Terima kasih teman-teman semuanya dan insya Allah waktu kita jumpa lagi. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.